Judul renunganku kali ini tentang kata perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sampai ayat 21a tuh ya. Kalau kita cenderung ke keinginan daging, keinginan rohnya akan mundur. Kalau kita kecenderungannya terus kejar terus keinginan roh, keinginan dagingnya bisa mundur. Pernah dengar kata renungan tuh, daging terjual di bawah kuasa dosa. Nah, berikutnya ini kan aku kutip dari sumber terpercaya lainnya juga. Waktu kita dibaptis, otomatis dosa asal kita dihapus. Ada banyak yang nanya dosa asalnya jenisnya apa aja, tanya gitu. Ya pokoknya udah dijelaskan di mana-mana. Dan kita berikutnya ini udah berusaha aku rangkum di renunganku yang ada originalnya juga sih ya. Dengan kita dibaptis itu kita pasti di alam rohnya kayak ada materai, dapat materai, dijamin masuk ke surga, terdaftar di surga. Setelah sakramen baptisnya itu kita berusaha mempertahankan menjauhi dosa. Lagi dosa berat beda dari dosa pokok. Dosa pokok artinya beda dari dosa berat. Di firman Tuhan yang lain, kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Transaksi di alam roh adalah darah yang berlaku adalah darah anak domba Allah, yaitu Yesus, Tuhan Yesus. Itu karena ada dosa yang bisa diampuni dalam nama Yesus. Misalnya kita baca lagi di firman Tuhan tuh, barang siapa mengikut aku, kata Tuhan Yesus, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut aku. Tugas, tanggung jawab sehari-hari. Menyangkal diri bisa juga kita lakukan banyak kesempatan. Misalnya pergi pulang ziarah, walaupun sekarang nggak harus ziarah pribadi, tapi itu ziarah adalah suatu bentuk devosi. Pergi pulang perginya kita nggak terlalu mengeluh soal cuaca, bersyukur, tetap menerima dunia apa adanya, seperti Tuhan Yesus menerima dunia apa adanya ya. Cuaca panas, sedikit hujan, atau apa, misalnya haus dan lapar, nggak harus pergi pulangnya rekreasi, ziarah rekreasi gitu. Jadi itu bagian dari menyangkal diri, makannya bisa di rumah atau bawa bekal misalnya gitu, sekali-sekali ya. Puasa nggak minum, itu kata Santa Brigita Swedia di buku doanya itu kan, demi penderitaan dahagamu di kayu salib, untuk menyangkal diri dari dosa, ngurang-ngurangin dosa, kenikmatan seksual. Pemberitaan tentang salib tidak bisa dihindari dari jenis pemberitaan Injil gitu ya. Misalnya Tuhan Yesusnya itu disalib, cambuknya ada ujungnya tajam-tajam, kena ke dagingnya, dagingnya tercabik-cabik memerah, bla bla bla. Ada di buku doa Santa Brigita Swedia. Santa Brigita dari Swedia suka merenungkan arti dari peristiwa salib itu. Jadi kita mengutip magisterium yang sudah ada juga nggak apa-apa kalau kita belum terlalu tahu, selain bilur-bilurnya kita sudah sembuh artinya apa gitu ya. Jadi kita sehari-harinya berusaha mengingat penderitaan itu supaya bukannya kita takut disalib dengan hukumannya yang terhadap tubuh fisik kita. Tuhan Yesus sudah mengalahkan ketakutan terhadap bahaya tubuh fisik dengan segala macam cara. Termasuk dari biografi santo-santonya itu, di kata-kata negatif di biografi santo sudah dikalahkan dengan perjalanan iman santo-santonya yang menang itu ya. Jadi kita tidak usah takut lagi terhadap hukuman penderitaan yang ke tubuh fisik gitu sebenarnya. Jadi kita berusaha banget menjauhi perbuatan daging, karena ingat juga hukuman terhadap dosanya, kita gak mau menambah-nambah penderitaan-penderitaan di alam roh juga seberapa. Terhadap perbuatan daging dan roh kita berusaha kecenderungan ke keinginan roh.